Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di obrolan ruang kata. Hari ini kita mau membahas seputar dunia editing. Dan kita sudah kedatangan tamu, orang dalam lagi, Mas Irin Hidayat. Beliau mungkin bagi sebagian teman-teman termasuk yang paling sering dilihat kalau bagi teman-teman yang ngikutin akunnya Proyu Media. Karena beliau selalu memerankan sebagai Pak Ustadznya di setiap sitkom. Karena memang sesuai juga dengan kapasitas beliau. Beliau adalah seorang editor dan otomatis adalah orang yang paling banyak membaca buku Proyu dan buku-buku referensi yang kaitannya sama naskah-naskah yang beliau edit. Jadi memang Pak Ustadz yang wawasannya memang mungkin bisa dibilang paling luas dibanding teman-teman Proyu lain. Ada yang lebih luas. Ada yang lebih luas. Oke, siap. Prima Mas Irin kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Irin, kita mau bahas ini Mas Irin seputar dunia editing. Ini semoga bisa menjadi edukasi ya buat teman-teman semua karena mungkin teman-teman lebih mengenal selain bukunya Proyu, biasanya yang dikenal itu adalah penulisnya. Nah, ini kita coba menghadirkan editor. Terus apa sih yang dilakukan sama editor dan berdampak apa aja buat buku-buku yang diterbitkan oleh Proyu Media? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah dimasukkan ke ruang kata Proyu Media. Ke meja panas nih Mas. Meja panas. Jadi kalau editor ini sebenarnya orang-orang di balik layar. Terus kerjaannya pertama tentu yang kami lihat adalah ya tulisan. Jadi setelah nanti dari editor kepala, Mas Judi ya berarti. itu ada naskah yang masuk, diseleksi, kok masuk kriteria Proyu, nanti akan dibagi ke editor. Nah, saya yang dapat. Nah, editor ada berapa, Mas Judi? Kalau di Proyu sementara editor yang sering ngedit saya, tapi nanti ada dibantu juga sama proofreader, pemeriksa aksara yang kalau misalnya naskahnya lumayan banyak, membludak, biasanya dibagi sama Oke. Berarti pokoknya dua, Mas Judi sama Mas Irin, terus nanti ada proofreader satu yang bisa jadi juga editor kalau naskahnya banyak. Siap. Nah, ketika dapat naskah dari Mas Judi, itu saya panggilnya Mas aja ya. Iya, siap. Santai Mas. Pak Judi. Dapat naskah dari Mas Judi itu, yang pertama dilakuin ya tentu searching ini. Lihat dulu memonya. Memo dari Mas Judi itu seperti apa? Ini naskah anakkah, naskah remaja, naskah untuk orang dewasa, atau naskah seperti apa? Treatmentnya beda-beda. Treatmentnya beda-beda. Oke. Kalau naskah anak tentu lebih mudah karena bahasanya juga tidak macam-macam. Iya. Tapi juga naskah anak juga ada kesulitannya. Jadi kita harus memilih diksi yang tidak membuat bingung anak. Karena kalau ternyata diksinya itu terlalu dewasa, anak-anak juga akan bingung. Atau diksinya diksi orang-orang dewasa juga mereka akan bingung. Jadi harus cari diksi yang pas. Berarti harus memposisikan diri sebagai anak-anak juga ini. Iya. Kalau dibaca anak nih biar masuk di mana itu. Kalau anak-anak. Nanti kalau remaja berarti kan naskahnya agak gaul. Nah, salah satu treatmentnya anak-anak remaja ya nanti cara ngeditnya karena banyak bahasa gaul. Kalau biasanya kalau yang di standar editing itu ketika ketemu kata-kata yang tidak baku dalam kamus bahasa Indonesia, maka dia akan dibuat miring, italik. Dimiringkan. Tapi kalau misalnya dibahas di konten yang remaja, naskah remaja itu kan kebanyakan gaul. Kalau kita miring semua nanti yang baca pusing. Jadi tidak semuanya dimiring, ada tertentu bagian-bagian tertentu yang dimiringkan. Itu. Kemudian nanti kalau yang naskah standar ya acuannya ke sekarang namanya EBI. Kalau dulu namanya ada ejaan yang disempurnakan EYD. Sekarang namanya EBI, ejaan bahasa Indonesia. Nah, itu semua merujuk ke situ. Jadi kalau ada kata-kata yang misalnya ada yang lebih baku maka diambil ke bahasa yang benar. Misalnya kata apa ya yang misalnya sekedar atau sekadar. Itu kan kami ambilnya ke kamus. Tapi selalu kayak gitu, Mas? Enggak. Jadi memang ada kata-kata yang kami merujuknya ke kamus. Tapi ada juga yang namanya selingkung penerbit. Apa itu selingkung? Nah, selingkung itu kata-kata yang khas yang dimiliki oleh penerbit tertentu. Jadi misalnya kata sholat. Kata sholat itu karena berasal dari bahasa Arab, diserap ke bahasa Indonesia, maka
nanti di kamus itu akan Sama. ada penulisan sendiri, nulisnya SALAT. AT. Nah, tapi kalau Proyuk kami milihnya SHALAT. Oh. Ada juga nanti penerbit yang lain misalnya pakai SOLAT. Oh iya. Ada iya, juga iya. yang SHOLAT. Oh. Nah, itu jadi namanya betul. selingkung. Jadi diksi-diksi yang dipilih secara khusus oleh penerbit. Nanti pokoknya beberapa kata yang berasal dari bahasa Arab biasanya akan lebih dicondongkan mengambil selingkung sendiri daripada ambil di KBBI. Itu untuk beberapa katanya. Jadi memang beda. Kemudian apalagi yang naskah, kalau naskah-naskah yang apalagi naskah yang terjemahan itu biasanya ada pula selingkung penggunaan transliterasi yang apa ya, yang sesuai dengan Kemenak kalau nggak salah. Jadi misalnya kalau misalnya assalamualaikum misalnya ya, yang bagian yang panjang assala gitu, itu nanti ada atasnya dikasih strip, garis panjang gitu. Jadi beda-bedanya di situ. Tapi kalau untuk yang biasa-biasa di naskah-naskah biasa ya tanpa itu, karena akan agak ribet karena ada titik, ada strip segala macam, itu bikin ribet. Kalau baca juga kurang enak, apalagi kalau dibaca anak-anak remaja, itu transliterasi yang benar itu kurang enak dibaca. Oh gitu. iya betul. Itu berarti sambil ngadep itu ya Mas ya. Jadi ada sambil buka misal kayak tadi Happy sambil buka yang lain ya gitu. Kebetulan ini kan zaman digital, jadi semuanya sudah serba digital, jadi memudahkan. Jadi tidak harus bawa kamus besar di samping gitu kan. Jadi cukup googling atau apa? Sudah ada sudah ada kayak channel tertentu atau link tertentu yang ketika website tertentu, kalau kita klik laman tertentu itu langsung muncul dia apa aturan-aturannya seperti apa. Terus untuk kamus juga sekarang kan ada kamus yang online. Oh iya, KBBI online. Bisa ke kteglo.com. Ada juga yang KBBI dari Kemendikbud. Jadi kalau kita klik kata di situ, kita searching ke sana, kita cari, nanti akan ketemu apakah ini kata sudah baku atau belum. Jadi kalau ini juga sama kalau misalkan kasusnya itu, kalau Proyuk itu kan kebanyakan buku, karena penerbit Islam, kebanyakan memang buku-buku yang kaitannya sama agama gitu. Nah, terus kayak untuk memastikan hadis misalnya nih, hadisnya sahih atau enggak gitu juga pakai kayak gitu. Iya, jadi dulu Proyuk itu pernah beli software namanya Litua. Itu diinstal ke masing-masing komputer editor. Jadi kami ceknya di situ. Tapi karena itu kan berbayar, ada batas penginstalannya. Jadi ketika ada salah satu yang rusak, bisa jadi nanti ketika diinstal ulang ada yang bermasalah. Tapi setelah itu ada juga yang versi offline, dia tidak berbayar, bukan offline, online tidak berbayar. Online jadi tidak berbayar. bisa searching di misalnya di mana ya, di hadis atau apa, itu bisa. Jadi kami searchingnya di situ. Jadi tidak harus buka Kutubus Sittah atau Kutubut Tis'ah 9 kitab hadis atau 6 kitab hadis itu. Kalau nyari satu-satu kan lama nanti ngeditnya. Jadi kami searchingnya di situ. Ini malah rahasia dapur nih Mas. Ya, senjatanya editor jadi ketahuan bahkan ini. Nanti dengan adanya ya digital ini juga memudahkan editor ya, penyunting dimudahkan. Jadi misalnya ada tulisan naskah itu kami agak sanksi, agak ragu ini sepertinya gayanya bukan gaya penulis ini gitu kan. Misalnya. Maksudnya menghindari kopas. Kopas. Kami cek juga itu nanti akan muncul. Gitu. Maksudnya berapa persen ambil data dari orang, atau misalnya ada orang yang belum tahu ternyata misalnya kalau ngambil tulisan orang itu adabnya ya dia harus menuliskan sumbernya dari mana, penulisnya siapa. Kalau ada yang lupa seperti itu biasanya kami ingatkan. Nanti kami cek tulisannya yang mana, nanti kami beri keterangan ketika mengedit itu, menyunting. Ada keterangan-keterangan tertentu yang kami sertakan di naskah. Jadi ketika mulai edit itu ada penggunaan warna-warna tertentu di blok itu, misalnya ada satu kalimat misalnya ini satu kalimat ini atau satu paragraf ini ternyata bukan milik penulis nih. Ini ternyata sebenarnya milik tulisan orang lain. Nah, kami blok. Biasanya kalau naskah-naskah yang bermasalah seperti itu kami bloknya hijau. Bloknya hijau. Nanti ada keterangannya. Keterangannya tulisannya merah. Mohon maaf, kami cek di link ini. Nah, ini diklaim sebagai tulisan si A si B. Apakah benar ini tulisan Anda atau Anda mengambil tulisan ini? Jadi ada klarifikasi.
minta klarifikasi ke iya. penulis. Itu untuk misalnya plagiarisme, terindikasi plagiarisme. Jadi belum menuduh ya. Jadi kami cek dulu ini yang benar yang mana. Tabayun dulu ya Mas. Tabayun dulu. Ada juga nanti ketika dikembalikan ke penulis ketika sudah selesai edit itu, ketika masuk kembali ke meja redaksi itu ada yang ditulis oleh penulisnya ini, ada keterangan bahwa ternyata yang benar itu tulisan saya, Pak, itu tulisan saya. Yang ada di web itu justru dia yang ngambil dari tulisan saya. Malah orang lain. Itu pernah kejadian. Pernah kejadian. Jadi karena itulah kami selalu kami selalu tabayun dulu ke penulis ini sebenarnya tulisan siapa, kok ada di situ segala macam. Iya, karena zaman informasi serba terbuka ya, bisa jadi malah kayak gitu ya. Benar. Kemudian kalau selain pakai yang tadi blok kuning, nanti ada juga kalau komentar kami agak panjang itu biasanya pakai yang warna merah. Itu kalau misalnya ada perlu treatment khusus, kami tuliskan misalnya ini coba cek link ini, coba cek akun YouTube ini, keterangannya seperti ini, atau cek hadis ini. Jadi semuanya merah. Nah nanti kalau tambahan-tambahan langsung yang kecil-kecil misalnya ini tidak sesuai EBI, langsung diubah di situ. Tapi untuk memberikan edukasi ke penulis juga, biasanya kami blok kuning sambil di-strip gitu. Terus ada pengganti kalimat atau kata yang seharusnya. Itu biasanya warnanya biru. Jadi nanti otomatis penulis ketika menerima naskahnya balik itu dia tahu ternyata ada yang harus di-del, dihapus. Yang disarankan editor untuk dihapus. Ada juga yang dikomentari editor untuk dicek lagi. Ada juga yang sudah langsung diganti editor tapi dia tahu perubahannya di mana. Karena kalau tidak seperti itu nanti penulis tidak tahu salahnya di mana. Nanti akan terulang lagi di naskah-naskah berikutnya. Terutama misalnya hadis. Jadi ada beberapa penulis yang misalnya ambil hadis mungkin di dunia maya mungkin ya. Karena sudah sering dengar, ambil teksnya di situ. Setelah kami cek ternyata itu bukan hadis, itu cuma kata mutiara misalnya. Nanti itu kami sampaikan. Karena saking populernya ke penulis. Kami sampaikan ke penulis ternyata ini bukan hadis. Dasarnya apa? Dasarnya ini. Itu dengan harapan nanti ketika penulis ini tampil di suatu acara, ada bedah buku atau mengisi acara, hadis yang bukan hadis ini tidak dimunculkan lagi. Karena takutnya kalau di forum masih ada, ternyata ada pendengar yang tahu, disanggah biar nggak jadi blunder ya Mas. Di forum itu kan kurang enak. Jadi sebisa mungkin kami berusaha membantu penulis biar lebih enak. Oke. Nah kalau ini Mas Irin, ada nggak sih Mas gaya tertentu yang bisa dibilang jadi pakemnya Proyu gitu? Maksudnya bukunya Proyu harus pakemnya kayak gini semua gitu, entah dalam gaya narasinya atau pripun kayak gitu? Kalau gaya penulisan itu pertama kami lihat dulu penulisnya. Antara gaya penulis satu dengan yang lain mesti kan beda. Misalnya kalau Ustadz Fauzil itu biasanya beliau kalimat-kalimatnya tegas, kemudian tapi kadang agak panjang, dalam satu kalimat itu agak panjang tapi tegas. Kemudian kalau Ustadz Solihin itu biasanya beliau suka kalimat pendek-pendek, berima ya, gitu betul. Kan, yang kayak motivator. Kalau Ustadz Salim misalnya beliau mendayu-dayu, lebih suka menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan kalau ada Inggrisnya itu dicari ada nggak padanan dalam bahasa Indonesianya. Itu treatment yang pertama. Jadi setiap penulis akan beda-beda. Nah yang jelas kalau di Proyu itu penggunaan kalimatnya ya sebisa mungkin yang mudah dipahami pembaca. Kalau sudah ada ada bahasa Indonesia yang bisa dipahami ya sebisa mungkin digunakan bahasa Indonesianya. Kalau belum ada biasanya ada keterangan. Misalnya kalimat kata apa diberi keterangan, ini maksudnya seperti apa, kayak gitu. Pokoknya intinya bagaimana pembaca bisa memahami tulisan seorang penulis itu dengan mudah. Jadi nggak mikir lagi, biar yang mikir itu editor saja. Berarti bisa dibilang Proyu itu nggak mengubah gaya tulisan seorang penulis ya Mas ya? Nggak. Berarti. Jadi gaya penulis tetap dipertahankan, tetapi kami biasanya mengarahkan. Ini sebaiknya kayak gini Pak, ini sebaiknya kayak gini Bu. Siap. Nah ini berarti
bisa dibilang kayak kewenangan redaksi, maksudnya kewenangan editor nih, yang kaitannya sama misalnya kayak menghilangkan yang ini, memotong yang itu, mengganti yang ini, kayak gitu, gimana Mas? Kalau itu nanti kan ada ilmu kan terus berkembang kan ya. Seiring berjalannya waktu, misalnya Pro itu dulu pernah menuliskan tentang motivasi-motivasi yang kalau ditilik ke pengetahuan zaman sekarang itu masuknya ke sesuatu yang berbau New Age Movement, seperti yang buku pernah terbit di Pro dulu, yang menguak New Age Movement itu. Dan itu ternyata dulu buku-buku Pro ada yang seperti itu. Nah, setelah tahu, ya akhirnya buku-buku itu tidak diterbitkan lagi. Bahkan kami mencoba menghubungi penulis bahwa ada pengetahuan baru yang ternyata kalau ditelisik lebih dalam, tulisan-tulisan yang dulu itu bisa nyerempet-nyerempet ke akidah. Nah, kalau hubungannya dengan akidah, nanti misalnya ada penulis yang misalnya nulis entah satu paragraf, satu kalimat, kalau itu ada kaitannya dengan sesuatu yang menyangkut akidah, ya kami biasanya langsung, tapi tetap kami beritahu. Jadi itu di blok kuning dikasih coretan itu, kami beritahu ini sebaiknya di DL karena bla 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 bla. Jadi ketika kami menghapus itu juga ada konfirmasi ke penulis. Jadi apa saja yang dihapus biar mereka juga tahu. Kalau misalnya tidak diberitahu, nanti mungkin di tulisan sudah tidak ada, di buku tidak ada. Tapi ketika ada bedah buku, jadi kaget ya. Pertama itu bisa jadi dia keluar lagi. Oh iya betul. Pemahaman itu bisa keluar lagi. Tapi kalau sudah diberitahu, itu penulis jadi tahu. Oh ternyata ini nggak bagus ini kalau disampaikan ke pendengar, ke pembaca yang misalnya dia taunya kalau sudah di buku itu mesti benar gitu kan. Padahal ada hal-hal yang perlu dihilangkan dari buku itu. Oke. Nah terus kalau ini Mas, kalau yang buku-buku cetak ulang kayak gitu berarti diedit lagi kalau yang mungkin ada resiko-resiko kayak gitu? Iya, itu pernah kejadian, ada salah satu buku lah misalnya. Dalamnya tuh sebenarnya kontennya bagus, isinya bagus, cuma ada beberapa bagian itu yang bahasanya mengarah ke seperti itu. Itu ya kami konfirmasi ke penulis, berkenan nggak ini bagian ini kami hapus. Kalau berkenan kami hapus, terus itu bisa terbit lagi. Ada juga yang misalnya yang tidak berkenan diperbaiki, ya apa boleh buat ya terpaksa naskah kami kembalikan ke penulis. Kita nggak ada toleransi di situ ya Mas? Iya, karena menyangkut akidah. Oke, siap. Terus ini Mas, proses editing itu berapa lama sih Mas biasanya? Nah itu, kalau kami sukanya itu ya kalau maunya itu dapat naskah yang enak. Dapat naskah yang enak. Kalau naskah yang enak itu, bahkan kalau misalnya Ustadz Salim katakanlah ya, Ustadz Salim, Ustadz Fauzil yang udah biasa itu, Ustadz Solihin, itu paling ketebalan sekitar berapa 300-an itu satu pekan bisa jadi. Karena enak tadi ya. Enak tadi, cepat. Kami juga enak editnya. Tapi kalau misalnya ketemu mungkin penulis pemula, tapi idenya bagus, tapi untuk menulis masih kurang. Harus dipoles lagi. Itu harus dipoles lagi, itu ya lumayan. Bahkan pernah sampai durasinya sampai lumayan lama, sampai sebulan juga pernah. Jadi karena sebulan harus cari lagi sumber-sumber yang bisa mendukung bukunya. Jadi karena misalnya ada sesuatu ilmu baru, tapi penulisnya itu membahasakannya susah. Jadi editor juga harus belajar lagi. Belajar cari ilmu apa yang bisa buat ngedit tulisan ini jadi lebih bagus. Jadi buku-buku pembandingnya kami baca dulu, kami lihat dulu. Ini salah satu cara buat ngupgrade kayak gitu ya. Karena mau nggak mau harus tetap lebih tahu dalam tanda kutip ya dibanding ini. Jadi harusnya jangan malas baca. Bahkan nanti ketahuan penulis yang suka baca dan nggak baca itu ketahuan. Dari apa ya Mas Rin? Dari tulisannya. Jadi kalau dia suka baca, biasanya tulisannya akan berkembang, akan ngalir. Tapi kalau penulis yang jarang baca, itu nanti kalau membuat kalimat itu susah dibaca. Muter-muter. Pergantian antar paragrafnya kasar. Terus ketika memulai kalimat baru juga, misalnya kayak kata misalnya ya, mau menceritakan sesuatu. Itu diawali dengan kemudian satu kalimat habis, kemudian nah itu mungkin karena bacanya kurang. Ketika buat kalimat susah dipahami, bulat, ini ada juga kemungkinan yang bersangkutan jarang baca. Kalau sudah sering baca, biasanya
akan terpengaruh sedikit banyak terpengaruh dengan hasil bacaannya. Jadi kosakatanya akan kaya, diksi-diksinya tidak hanya itu saja. Terus apa ya, wawasannya luas lah pokoknya. Jadi kalau orang baca ini tertarik. Nah, itu yang susahnya di situ. Jadi bagaimana editor ini membantu menjembatani antara penulis dengan pembaca biar naskah yang idenya bagus ini ketika diterima pembaca ya memang bagus. Nggak malah idenya bagus tapi karena penyampaiannya kurang bagus, di editornya juga kurang bagus, akhirnya pembacanya bukunya kayak gini aja. Berarti ini kabar gembira buat teman-teman yang pengen nulis cuman masih mungkin agak ragu-ragu gitu. Iya. Coba dimasukin di ProU. Nah, editor ProU bersedia untuk membantu. Benar. Untuk dalam tanda kutip memperbaiki ya, biar layak baca ya. Oke, siap. Nah, terus ini Mas, kalau yang paling cepat. Berapa lama? Pernah ngedit buku berapa lama itu? Nggak usah iniin judulnya. Paling cepat? Karena kejar tayang ya. Itu dalam waktu 2 atau 3 hari pernah. 2 atau 3 hari? 2 3 hari. Berapa halaman, Mas Udin? Itu ya sekitar 200-300-an lah. 200-300. Karena itu tadi ya, naskahnya udah enak dulu. Naskahnya udah enak, kemudian kejar tayang juga. Jadi mau nggak mau harus cepat. Oke. Sama mungkin ini ya, biar pada nggak salah paham. Jadi dari proses edit itu nanti masih masuk ke proof ya Mas? Iya. Ada pemeriksa aksara namanya. Jadi ketika fokusnya cuma aksara berarti, maksudnya kesalahan penulisan dan lain-lain berarti? Ya, jadi lebih ke kesalahan penulisan. Jadi kalau di editor itu kan lebih ke isinya. Ini isinya sudah benar belum dengan maksud awal dari penulis, sudah bisa dipahami belum sama pembaca. Kalau sudah, nah nanti tugas pemeriksa aksara ini ngecek penulisan kata-katanya itu sudah benar belum. Misalnya sholat itu sudah sesuai Seni Pemburunya belum, SHALAT atau masih SALAT atau SHOLAT. Jadi cek yang seperti itu. Atau misalnya pemenggalan katanya di baris terakhir itu, di bagian kiri itu, di bagian kanan ya kalau dibaca, itu misalnya dengan. Itu kalau otomatis di InDesign itu biasanya tertulisnya kalau dikasih tanda pemisah itu den, terus di strip baris berikutnya gan, dengan. Jadi itu kurang enak, nanti itu dicek sama pemeriksa aksara. Jadi dengan, itu lebih enak. Ya gitu. Oke, siap. Oh ya, ini sekedar trivia ya, Mas Irin ini selain editor, beliau juga merupakan penulis. Jadi ada satu seri buku anak, seri Pahlawan Nasional, yang ditulis sama beliau. Terus kalau yang jenengan sendiri yang nulis kayak gitu, yang edit siapa Mas? Itu yang edit kebetulan waktu itu Mas Yudi. Oh Mas Yudi ya. Jadi waktu itu ada ada semacam diskusi dengan manajemen. Itu dulu waktu awal-awal buku anak itu mulai bagus, itu ada sedikit diskusi bagaimana kalau ProU ini menerbitkan buku-buku pahlawan yang nasional. Oh berarti request dari manajemen ini ya? Oh oke, siap. Coba saya buat, saya ajukan ke manajemen. Nah, awalnya konsepnya kurang disetujui, saya coba lagi, ternyata disetujui. Nah, akhirnya itu jadi. Sebenarnya masih ada beberapa pahlawan nasional yang seharusnya dulu itu masuk dalam tulisan, tapi saya belum sempat buat lagi. Oh gitu. Berarti ProU ini bisa dibilang ada naskah yang memang orang masukkan atau ke ProU, terus ada juga yang by request nih dari ProU ya berarti. Ada beberapa naskah yang by request. Bahkan ini ada beberapa ada beberapa naskah request ke penulis itu belum sempat diselesaikan oleh penulisnya. Jadi mungkin kesibukan atau segala macam nggak tahu. Tapi kalau kayak gitu model jadi dalam tanda kutip kayak redaksi itu ngasih apa aja sih Mas ke penulis kalau yang model request? Jadi sebelum pertamanya diskusi dulu, bukunya akan dibawa kemana, buku yang request ini. Kemudian nanti ProU buat draft. Draftnya berarti ada kayak daftar isi itulah. Apa aja yang akan dibahas, ditulis di situ. Nah nanti sambil penulis memahami, ProU juga mensupport, mendukung dengan dibelikan buku-buku yang bisa mendukung. Oh referensi buku-buku referensi, pendukung itu kami belikan, butuh apa kami belikan. Nah salah satu yang sudah terbit itu yang by request, itu misalnya Property Parenting for Boys. Oh iya. Itu by request karena belum ada yang secara spesifik membahas itu. Kemudian yang buku terjemahan juga belum ada, akhirnya by request. Itu draftnya dibuat oleh redaksi ProU.
Oh. Disampaikan Dan ke tetap bawah. gak sembarangan ya, meskipun udah dibuat, tapi orang yang dipilih untuk menyelesaikan naskah itu tetap Proyu punya standar sendiri. Iya, dalam iya tanda benar. kutip, ya. Jadi standarnya itu bolak-balik beberapa kali. Jadi ketika masuk ke kepala editor kepala itu Mas Yudi itu, Heeh. ini masih kurang. Bagian Oh. ini masih kurang, balik lagi. Seninya di situ Iya, ya. balik lagi. Oke, siap. Terakhir Mas Irin. Ya. Kalau yang terakhir diedit apa ini? Kan kemarin buku Sasalim barusan terbit ini. Apa Mas sekarang, Mas? Yang baru saya selesaikan itu ada menyambut 1000 hari menyambut generasi soleh. 1000 hari menyambut generasi soleh. Oh, oke. Ini dari sudut pandang orang tua ya berarti? Iya, orang tua. Hmm. Jadi menyiapkan agar anak yang nanti dilahirkan oleh seorang ibu itu dia dipersiapkan menjadi generasi-generasi yang soleh. Jadi bahkan sebelum dia dilahirkan itu masing-masing calon sudah mempersiapkan dirinya. Jadi jadi orang yang soleh dulu, nanti dapat pasangan soleh, kemudian bangun rumah tangga yang solehah. Kemudian dia punya generasi juga yang soleh dan solehah. Oke, siap. Rencananya seperti itu. Udah selesai edit, Mas Irin? Sudah, tinggal ngantri layout. Ngantri layout. Oke, berarti salah satu tambahan buku parenting yang akan segera terbit insya Allah ya. Oke, baik. Matur nuwun sangat Mas Irin. Semoga Sama-sama. manfaat bagi teman-teman yang mungkin selama ini belum tahu hal-hal yang berkaitan sama buku, naskah, tapi sifatnya di balik layar. Nah, salah satunya ada Mas Irin, kemarin juga ada Mas Zudi. Baik, kami pamit. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share jika merasa video ini bermanfaat. Nanti monggo silakan kalau mau ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Nanti dibantu jawab oleh Mas Irin. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.